Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah berasal dari kata aslama, artinya keselamatan. Islam bukan hanya sekedar teologi semata, melainkan ideologi atau sistem yang menyeluruh. Dalam Islam diatur sedemikian rupa, baik hablum minallah, hablum minan nafs, dan hablum minan nas. Hablum minallah terdiri dari ibadah dan akidah, sedangkan hablum minan nafs terdiri dari cara berpakaian, akhlak, adab, dan lain-lain. Sedangkan hablum minan nas atau sesama manusia terdiri dari interaksi dan sanksi. Islam merupakan agama ideologi, yakni bukan hanya sekedar teologi atau ketuhanan, tetapi juga sistem. Sehingga ketika ada orang yang telah melaksanakan sholat, zakat, puasa, bahkan naik haji, itu bukan menjadi tolak ukur dia sudah melakukan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam Islam juga tidak ada dan tidak mengenal kepastoran atau baptis, tidak ada autokrasi, teokrasi, dan kediktatoran, tidak mengenal biarawati, biksu, atau pastor. Namun, Islam mengenal semua adalah kaum muslimin yang sama di hadapan Allah. Hanya saja yang membedakan adalah iman dan takwa. Islam terdapat sebuah hukum-hukum yang Allah buat untuk manusia, para makhluk yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Sehingga dalam Islam, Allah lah yang membuat hukum, negara yang mengawasi, dan kita selaku manusia yang harus mengikuti. Sebagaimana tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah dan masuk ke dalam surganya. Kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus mengikuti apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Islam memandang alam semesta, manusia, kehidupan adalah makhluk yang Allah ciptakan. Alam semesta terdiri dari yang diindra dan gaib. Manusia terdiri dari rohani dan jasad. Kehidupan terdiri dari materi dan ruhiyat. Semua itu adalah makhluk ciptaan Allah yang harus kita imani dengan ruh. Ruh di sini adalah idrok silah billah atau kesadaran akan hubungannya kepada Allah. Sehingga kita harus sadar bahwa alam semesta, manusia, kehidupan sudah Allah ciptakan dan sudah Allah atur sedemikian rupa. Islam sangat memperhatikan naluri manusia. Naluri manusia terdiri menjadi 3. Ada tadayyun, baqa, dan nau. Gorizah atau naluri tadayyun adalah naluri ketuhanan. Manusia memiliki sifat lemah dan terbatas. Untuk itu, ada yang lebih hebat, lebih kuat dibanding manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat di Quran surat Ali Imran ayat 190. Kemudian baqa. Baqa adalah naluri untuk mempertahankan hidup. Ketika kita lapar, maka kita akan makan. Ketika kita haus, maka akan minum. Di dalam Islam, makan dan minum telah diatur sedemikian rupa, dari mulai adabnya maupun doanya. Salah satu contohnya lagi adalah cara berpakaian. Islam sangat menghargai dan memuliakan penganutnya agar senantiasa dilindungi dan tidak diganggu. Maka Islam mengatur akhlak dan cara berpakaian
terutama bagi wanita. Pakaian wanita terdiri dari jilbab dan khimar. Jilbab merupakan gamis, terdapat di Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, dan khimar adalah kerudung, terdapat di Quran Surat An-Nur ayat 30. Adapun kaos kaki untuk menutupi aurat kaki, terdapat di sebuah hadis berikut. Selanjutnya adalah Ghorizah Nau atau kasih sayang. Islam mengajarkan untuk menjaga cinta dan kasih sayang sesama manusia. Salah satunya dengan cara adab bergaul. Islam tidak melarang kita jatuh cinta kepada manusia lain, namun Allah harus menjadi prioritas utama. Maka dari itu, Islam mengajarkan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 32, agar kita tidak terjerumus dalam kehinaan. Itulah tadi penjelasan tentang peraturan hidup dalam Islam. Mari kita sama-sama menjalani aturan Islam secara menyeluruh, bukan hanya dalam ibadah saja, tetapi dalam sistem kehidupan. Baik hablu minallah, hablu minan nafs, dan hablu minan nas. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.